Nekat melaju dengan kecepatan tinggi di jalan menurun, sebuah mobil sedan mewah menabrak separator busway di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat malam tadi. Kerasnya benturan membuat mobil terguling. Mobil sedan mewah ini sudah dalam kondisi rusak parah dengan posisi masih menempel di antara beton separator busway di Jalan Ledjen Suprapto, Kemayoran, Jakarta Pusat Minggu malam. Kencangnya benturan membuat bagian bemper depan mobil ringsek dan as roda nyaris patah. Kecelakaan tunggal bermula saat mobil yang dikemudikan seorang wanita parubaya melaju kencang dari arah Simpang 5 Senen menuju Cempaka Putih dengan melintasi flyover Galur. Tiba-tiba mobil kehilangan kendali dan oleng ke kanan. Pemudi tak mampu mengendalikan kendaraannya sehingga akhirnya menabrak separator busway yang ada di sisi kanan. Kerasnya benturan bahkan membuat mobil nyaris terguling dan berbalik ke arah berlawanan. Kencang banget itu masih balik. Dari arah mana ke mana, Bang? Dari sana mau arah Gadung. Mobil apa sih, Bang? Yang apa sih? Trotoar itu. Ada berapa orang gitu? Kiri, dia sendirian. Ibu? Ya. Meski selamat dari maut, namun wanita parubaya tersebut mengalami syok berat. Kecelakaan tunggal ini juga sempat membuat arus lalu lintas terganggu lantaran mobil yang melintang menutup separuh badan jalan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Sebelumnya, sebuah minibus yang tengah melintas di flyover Jatinegara, Jakarta Timur terbalik usai menabrak pembatas jalan serta beton pagar taman. Peristiwa bermula saat minibus yang dikemudikan oleh seorang pemuda melintas dari arah Senen menuju Romangun. Sesampainya di kawasan flyover Jatinegara, pengemudi mengaku memacu laju kendaraannya untuk pulang ke rumah. Minibus ini kemudian oleng hingga menabrak pembatas jalan serta beton pagar taman hingga roboh. Meski kondisi minibus mengalami kerusakan parah, namun 4 orang yang berada di dalam minibus tidak mengalami luka apapun. Guna kepentingan pemeriksaan, minibus beserta pengemudi kemudian dibawa ke unit Laka Lantas Satwil Jakarta Timur. Beli makan gitu ya udah. Awalnya sekedar muter-muter doang, cuman pas saya lihat ternyata sih udah jam segini. Gak enak sama mama saya agak buru-buru jalannya, buru-buru ngegas, setengah ngantuk juga. Kebanting ke kiri karena agak itu kan, kebanting sini naik, ber. Kondisi jalan tadi sepi apa gimana? Sepi. Alhamdulillah. Nabrak pagar ya? Nabrak ini dulu nih yang separat. Orang sopir terjepit akibat tabrakan antara truk tangki dengan truk tronton di Madiun, Jawa Timur. Korban berhasil dievakuasi dan alami patah kaki. Warga dan petugas berupaya menyelamatkan sopir truk tangki yang terjepit dalam kabin kendaraannya akibat bertabrakan dengan truk tronton di jalur Madiun, Surabaya, Jawa Timur. Mereka harus berhati-hati menyelamatkan sopir bernama Agus ini untuk meminimalisir terjadinya luka. Setelah 30 menit, korban akhirnya berhasil diselamatkan dalam kondisi patah kaki dan langsung dibawa ke rumah sakit terdekat. Kecelakaan juga merusak kios warga yang berada di pinggir jalan. Arus lalu lintas di jalur Madiun, Surabaya pun mengalami kepadatan. Kita gimana sih, Mas? Ya tiba-tiba muncul gandengan ini. Saya menghindar masih kena. Gitu. Gandengnya dari mana itu? Dari timur. Dari timur. Mas dari mana? Dari barat. Dari Solo mau ke Surabaya. Gitu. Petugas kepolisian langsung melakukan pemeriksaan dan olah tempat kejadian perkara untuk mengetahui penyebab kecelakaan. Dari Madiun, Jawa Timur, Arif Wahyu Effendi, iNews melaporkan. Kebakaran hebat melanda bangunan rumah susun Baladewa, Johar Baru, Jakarta Pusat. Api diduga berasal dari hubungan pendek arus listrik pada mesin pendingin ruangan di lantai 5 rusun. Warga yang tinggal di rumah susun Baladewa, Johar Baru, Jakarta Pusat panik saat melihat kobaran api di lantai atas gedung yang mereka huni. Para penghuni rusun berusaha menyelamatkan diri
lantaran khawatir api semakin membesar dan menyambar hingga ke bagian bawah gedung. Petugas Sudin Pemadam Kebakaran tiba di lokasi dan langsung berusaha menjinakkan si jago merah. Kebakaran bermula dari dalam hunian yang terletak di lantai 5 unit 3 rusun. Banyaknya isi hunian yang mudah terbakar, membuat api semakin hebat berkobar dan menyambar ke hunian lain. Meski titik api yang tinggi sulit dijangkau, 8 unit mobil pemadam beserta 40 personil yang diterjunkan akhirnya bisa memadamkan api dalam kurun waktu setengah jam. Kan, Mbak? Terjadi ledakan. Berapa kali, Mbak? Ya lumayan banyak Mas, soalnya kan listriknya kan pada meledak semua tuh. Jadi nggak tahu udah, pokoknya hampir banyak sih ledakannya. Oh gitu. Iya. Berarti sementara memang konsleting dari listrik AC, Mbak ya? Iya, dari AC, pokoknya AC listrik, pokoknya kipas angin. Ada 2 blok yang terbakar, ya. 2 blok itu berapa pintu Pak kira-kira? Ada 2 pintu ya, 2 pintu rumah. Dan saat ini sudah masih dalam pendinginan, sudah bisa kita atasi. Kalau penyebab kebakarannya Pak? Untuk penyebab ini diduga korsleting listrik ya. Kebakaran diduga akibat hubungan arus pendek listrik pada mesin pendingin ruangan. 1 orang terluka. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Kebakaran juga terjadi di gedung farmasi Rumah Sakit TNI AL Minto Harjo. Akibatnya, gudang logistik tempat penyimpanan alat pelindung diri ludes terbakar. Terjadi kebakaran di Rumah Sakit Minto Harjo pada tanggal 10 Oktober 2021 kurang lebih pukul 5. Asap membumbung tinggi dari gedung farmasi Rumah Sakit TNI Angkatan Laut Minto Harjo di Jalan Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Kebakaran terjadi pada Minggu dini hari. Api diduga berasal dari lantai 2 gedung yang difungsikan sebagai tempat penyimpanan logistik, termasuk APD bagi para tenaga kesehatan. Banyaknya material yang mudah terbakar sempat menyulitkan proses pemadaman. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah 10 unit mobil pemadam kebakaran dan 50 personel dikerahkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa, namun petugas belum bisa memastikan kerugian akibat kebakaran ini. Sementara itu, pihak rumah sakit juga belum memberikan keterangan resmi terkait kebakaran ini. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Lereng dan savana di Gunung Bromo, Probolinggo terbakar. Kebakaran ini diduga faktor kesengajaan dan masih dalam pendalaman. Kebakaran terjadi di kawasan tebing pagar kawat dan padang savana Gunung Bromo di Desa Ngadisari, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Petugas gabungan berusaha mengisolir api agar tidak meluas. Dengan peralatan seadanya, petugas berusaha memadamkan api agar kebakaran tidak meluas ke area savana lainnya. Pertama kali api diketahui di kawasan Pasuruan dan kemudian menjalar ke kawasan Probolinggo. Terdapat 3 titik api yang terpantau oleh petugas dan semuanya berada di kawasan tebing pagar kawat. Terjalnya tebing memaksa petugas kesulitan menjinakkan kobaran api dan kemudian turun merambat ke kawasan padang savana. Total lahan yang terbakar di kawasan pagar kawat seluas 10 hektar dan padang savana sekitar 4 hektar. Sementara ini adalah karena faktor kesengajaan, sampai dengan saat ini masih dalam penyelidikan. Dampak dari terbakar ini adalah terbakarnya vegetasi yang ada di sini, baik rumput, semak belukar, yang secara umum di sini adalah akasia decuren dan cemara gunung. Kebakaran diduga akibat faktor kesengajaan yang dilakukan oleh seorang yang tidak bertanggung jawab. Dari Probolinggo, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Rapat adat atau paruman di Desa Adat Jero, Kuta Pejeng, Gianyar, Bali berakhir ricuh. Kericuhan ini terjadi saat dilaksanakannya rapat adat terkait permasalahan sertifikasi tanah desa adat yang ditolak oleh beberapa warga. Kericuhan terjadi saat berakhirnya rapat adat atau paruman di Desa Adat Jero Kuta Pejeng, Kecamatan Tampak Siring, Kabupaten Gianyar pada Minggu sore. Warga bersitegang terkait permasalahan sertifikasi tanah desa adat
di mana terdapat beberapa warga di Desa Adat Jero Kute Pejeng yang menolak tanah yang ditempatinya disertifikasi menjadi tanah milik desa adat. Perundung kericuan berhasil diredam setelah petugas kepolisian berpakaian preman datang untuk menenangkan warga. Konflik terkait permasalahan sertifikasi tanah desa adat ini telah terjadi sejak setahun lalu, di mana awalnya pihak desa adat berencana akan melakukan sertifikasi terhadap tanah yang disebut sebagai tanah ayah desa menjadi milik desa adat. Namun dalam prosesnya terdapat beberapa warga yang menolak tanahnya disertifikasi menjadi milik desa adat dan melaporkan bendese adat setempat ke Polres Gianyar terkait dugaan pemalsuan sertifikasi tanah. Imbasnya warga yang menolak tanahnya disertifikasi menjadi tanah milik desa adat berdasarkan peraturan desa adat setempat terancam diusir. Sementara warga yang terancam dijatuhi sanksi adat pengusiran tidak terima dan menyayangkan keputusan pihak adat. Nah, dengan adanya keberatan itu, warga yang keberatan langsung melapor ke Polres Gianyar mengatakan bahwa yang selaku bendese itu ada pemalsuan. Nah, yang disebut pemalsuan inilah yang sampai sekarang belum mengerti apa yang saya palsukan. Tanah yang saya mohonkan hak milik adalah tanah utara, tanah Sebel. Itu lengkap dengan surat-surat bukti permulaan berupa teleponing, surat pajak, dan juga ada titik tersilnya. Nah, kalau tanah pekarangan desa, itu kami tidak ada keberatan. Buntut dari pelaporan warga yang menolak tanahnya disertifikasi menjadi tanah milik desa adat ke polisi, kini Desa Adat Jero Kute Pejeng ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Gianyar. Dari Gianyar, Bali, Ketut Catur Kusuma Ningrat, iNews melaporkan. Kabar puluhan warga Garut di Bayat Paham Negara Islam Indonesia mendapat perhatian serius semua pihak. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menegaskan akan menjaga wilayahnya dari paham lain selain Pancasila. ...59 warga yang dibaiat masuk Negara Islam Indonesia atau NII diduga warga Kecamatan Garut, Kota Garut, Jawa Barat. Kepada pemerintah setempat, mereka mengaku didoktrin oleh seseorang. Salah satu doktrin yang diberikan adalah menganggap pemerintah Republik Indonesia adalah togut. Kabar puluhan warga dibaiat NII ini terungkap setelah adanya pengakuan dari seorang anak kepada orang tuanya. Perubahan-perubahannya ya menerangkan bahwa kita sesama muslim tapi dikafirkan oleh kelompok mereka. Jadi ini suatu penyimpangan yang menyesatkan menurut saya. Jadi mereka sudah berani mengkafirkan ke sesama muslim. Berapa usia anak Anda, Pak? Sekarang ini usianya 15 tahun. Berarti sudah dari 13 tahun ya Pak bergabung ya? Betul. Dari kelas 1 SMP itu. Siapa yang pertama kali mengajak Pak? Menurut informasi yang digali sama saya, itu dia diajak oleh teman mainnya yang bernama Hikman. Hikman, terus dia dibawa ke Pak Wahyudin sebagai pembaiat. Kalau berbicara tentang markas, memang mereka tuh hidden, Bu ya. Hidden, jadi ini kan ada jejaring. Kalau kami mungkin mengistilahkan kan ada komandemen wilayah ya, itu ada 10, tapi kalau untuk di Garut yang kami deteksi itu ada 3. Ada komandemen wilayah 1. Ya. Gerilanya kemana sih Pak? Ke sekolah-sekolah kah? Ke kampus-kampus kah? Memang atau random aja? Anak-anak ini Bu, anak-anak yang labil. Secara fisik mereka nggak punya ciri-ciri ya. Jadi mereka ini seperti bunglon di masyarakat. Mereka menyatu dengan masyarakat. Yang tahu biasanya adalah orang-orang terdekatnya. Karena biasanya ya ini anak-anak yang sudah bergabung biasanya kan punya kebutuhan infak ya. Iya. Yang kalau nggak punya dana, biasanya yang ditipu adalah orang tuanya. Biasanya alasannya nabrakin motor, kehilangan barang, HP, kamera digital, nabrakin mobil, dan lain sebagainya. Jadi orang tua ditipu. Ini banyak orang tua juga nggak tahu modus ini. Tiba-tiba misalnya anaknya pulang bersama kawannya bilang kalau dia ngilangin barang kawannya, laptop misalnya. Anaknya ngaku, yang punya laptop ngaku, akhirnya orang tua ganti sejumlah dana. 59 warga yang diduga dibaiat NII selanjutnya akan dibina Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menegaskan, Jawa Barat selalu dijaga sebagai provinsi Pancasila.
tidak boleh ada komunis dan khilafah di Jawa Barat. Upaya membelokkan ideologi bangsa harus ditindaklanjuti dan diberantas hingga ke akar-akarnya. Indonesia ini, Jawa Barat ini selalu kita jaga sebagai provinsi Pancasila ya. Tidak boleh ada komunis di Jawa Barat, tidak boleh ada khilafah di Jawa Barat. Kita ini adalah provinsi Pancasila. Nah, tentulah dalam perjalanan sejarahnya selalu ada upaya-upaya untuk membelokkan nilai-nilai ideologi. Pasti itu akan kita lawan. Jadi fenomena-fenomena ini sudah ditindaklanjuti, kita akan berantas sampai ke akar-akarnya. Pemuda Jawa Barat, pemuda Indonesia harus pemuda yang Pancasila. Polri masih menyelidiki kasus ini dan belum menetapkan tersangka. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebuah makam misterius menggegerkan pengunjung kawasan wisata Gunung Ijen. Makam itu muncul setelah ada pembangunan perluasan jalan menuju tempat wisata alam Ijen sisi Banyuwangi. Makam misterius Gunung Ijen yang viral di media sosial berada di sisi kiri jalan dari Kabupaten Banyuwangi. Makam itu hanya sekitar 5 meter dari jalan raya sehingga mudah terlihat oleh warga yang melintas. Anehnya, mereka mengaku tidak pernah melihat makam misterius itu sebelumnya. Ke sini nih. Ya waktu itu kan heboh di sini. Apa namanya? Saya dengar-dengar dari orang-orang itu katanya ada kuburan di sini itu. Lagi heboh di sini soalnya. Makam misterius ini sebelumnya diduga tertutup semak belukar dan baru terlihat setelah perluasan jalan menuju tempat wisata alam Gunung Ijen. Kedua nisan makam dibungkus kain kafan dan dikelilingi pagar bambu. Hingga kini belum ada keterangan resmi dari pemerintah desa setempat tentang makam misterius itu. Apakah makam manusia atau hanya ornamen untuk mengingatkan pengendara yang melintas agar berhati-hati di jalur tersebut? Dari Bondowoso, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan.